Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Leni Sofiana Sari. Kali ini kita akan membahas materi penataan produk ya. Bab 1 yaitu tentang menerapkan penataan produk sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Jadi SOP sendiri adalah, kalau kalian ingat, SOP adalah acuan yang dijadikan sebagai dasar dalam penataan produk. SOP penataan produk berarti acuan yang dijadikan dalam dasar dalam penataan produk. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Jadi saat kita berbicara tentang bisnis retail, tentu sudah erat hubungannya dengan yang namanya penataan produk ya. Jadi penempatan barang di rak toko minimarket itu sangat mempengaruhi minat konsumen dalam membeli barang. Jadi penataan di minimarket itu tidak asal ditata, tetapi juga ada teknik-teknik khusus tersendiri. Jadi bagaimana caranya kita itu dapat menata produk agar menarik, kemudian mudah dijangkau oleh konsumen. Apabila mereka ingin menemukan barang itu mudah dicari ya, itu ada teknik-teknik penataan produk tersendiri. Nah, dalam menata produk ini kita harus menata produk sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Jadi dalam menata produk kita harus menggunakan pemanfaatan ruang serta pandai-pandai mengelompokkan barang sesuai dengan kategorinya. Jadi dalam penataan produk kita harus menata produk sesuai dengan SOP, di mana dalam SOP tersebut kita harus memanfaatkan pengelolaan ruang dan juga pengelompokan barang. Jadi makanan dengan makanan, obat-obatan dengan obat-obatan, snack dengan snack, minuman dengan minuman. Nah, itu ada SOP-nya tersendiri. Kali ini kita akan membahas materi tentang SOP penataan produk ya. Jadi penting bagi kita untuk terlebih dahulu mengetahui apa sih SOP itu ya. Jadi seperti yang terlihat di sini ya, SOP atau standar operasional prosedur adalah acuan ataupun dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Jadi nantinya ke depannya pasti kalian akan sering menemui kata-kata SOP, entah itu SOP pengadaan barang, SOP persediaan, SOP pelayanan, yang ini SOP penataan produk ya. Jadi yang namanya SOP itu apa? SOP itu intinya adalah dasar atau acuan yang digunakan. Jadi kalau SOP penataan produk berarti dia adalah acuan atau dasar yang digunakan dalam melakukan penataan produk agar produk tersebut dapat menarik konsumen untuk membeli produk ya. Kemudian untuk fungsi SOP sendiri ini apa? Fungsi dari SOP ini ya, yang namanya SOP ini harus ada sejak awal, entah awal buka toko atau awal berdirinya sebuah usaha, itu harus ada yang namanya SOP atau standar operasional prosedur. Fungsinya apa? Ya fungsinya kalau misal ingin melakukan segala sesuatu itu ada patokannya, ada acuannya. Dengan adanya SOP, maka staf atau karyawan akan lebih mudah dalam menjalankan pekerjaannya. Karena apa? Mereka sudah punya acuan masing-masing, mereka punya pedoman masing-masing. Misalnya SOP untuk karyawan yang kerjanya di kasir itu apa, kemudian SOP untuk yang di bagian gudang atau di bagian kebersihan SOP-nya apa, kan itu sudah ada standar atau acuan pekerjaan mereka masing-masing, sehingga nantinya tentu dengan adanya SOP ini akan lebih memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, dengan adanya SOP maka berbagai hal yang mungkin terjadi dalam berbisnis ini bisa diantisipasi. Selanjutnya yaitu standar penyusunan SOP di supermarket. Jadi gini anak-anak, saat kita membahas tentang bisnis retail atau usaha retail ya, jadi retail itu apa sih? Retail itu adalah menjual produk atau barang sampai satuan paling kecil. Retail tuh kayak minimarket, Alfamart, terus toko kelontong. Nah, itu adalah usaha retail, usaha menjual produk sampai unit paling terkecil. Nah, jadi di toko retail ini ada yang namanya SOP-nya masing-masing. SOP di perusahaan retail atau toko-toko retail ini ada 4 ya.
Yang pertama ada SOP pengadaan barang, yang kedua SOP pelayanan, yang ketiga SOP persediaan, dan yang keempat ada SOP finance accounting. Oke, yang pertama ada SOP pengadaan barang. Nah, jadi di SOP pengadaan barang ini lebih menekankan kepada bagaimana kita mampu mengatur dan membuat stok produk yang ada di toko kita itu selalu lengkap. Karena apa? Karena adanya kesediaan dan stok yang lengkap, maka dapat dijadikan sebagai salah satu keunggulan kita dalam bersaing di usaha retail, ya. Dengan adanya persediaan produk yang lengkap, maka ini akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk menjadi salah satu pelanggan di toko retail kita, ya. Dalam SOP pengadaan barang ini yang ditekankan yaitu ada identifikasi kebutuhan barang yang dikaitkan dengan frekuensi pembelian, kemudian proses pengadaan barang, serta pemeriksaan waktu atau tanggal kadaluarsa barang. Nah, jadi yang ditekankan pada SOP pengadaan barang ini yaitu intinya adalah tentang bagaimana kita mampu membuat toko kita ini tidak pernah kehabisan stok atau barang, tentang bagaimana produk di toko kita ini tidak menjadi kosong, tidak kosong. Ada kalaupun kosong ya segera diisi. Kalau kalian tahu ya, sedikit informasi, jadi kalau dalam penataan barang ini kalau ada stok yang kosong, maka tipsnya yaitu kita harus menggeser barang ini menjadi ke samping. Misalnya di sini ada sabun Lifebuoy, di sini ada sabun Nuvo. Nah, sabun Nuvo-nya ini habis. Nah, kalau misal stoknya di gudang memang sudah benar-benar habis, maka jangan sampai ini dibiarkan kosong. Ini harus stok Lifebuoy yang di sini yang masih ada stoknya ini, maka ini harus digeser ke samping sehingga tetap nampak tidak longgar tempatnya, ya. Selanjutnya ada SOP pelayanan. Nah, sesuai dengan namanya sudah bisa ditebak kalau di SOP pelayanan ini tentunya mengatur tentang berbagai dasar atau acuan yang digunakan karyawan dalam melakukan pelayanan kepada konsumen. Nah, apakah SOP pelayanan ini penting? Ya, tentu saja penting. Karena apa? Dalam menjalankan usaha tentu adanya pelayanan yang baik dari pihak karyawan ini akan menjadikan pelanggan ini lebih nyaman dalam berbelanja, ya kan? Kalau misal karyawannya sopan, ramah, terus murah senyum, pelayanannya enak, tentu kan itu akan menjadi nilai tambah bagi konsumen untuk menjadi pelanggan di toko kita. Lalu yang ketiga ada SOP persediaan. Nah, apa sih bedanya SOP yang tadi, yang pertama pengadaan barang, dan juga yang ketiga sekarang ada SOP persediaan. Jadi penekanannya kalau SOP pengadaan barang ini adalah intinya tentang bagaimana kita membuat stok toko ini tidak kehabisan barang, ya. Tentang berkaitan dengan mengadakan barang, menjaga agar stok toko ini tetap ada produknya. Sedangkan kalau SOP persediaan ini ya dia sebenarnya sudah ada, ya. Kalau pengadaan ini tentang mengadakan barang agar barangnya tidak kosong, kalau persediaan ini ya barangnya sudah ada, kita olah. Olahnya gimana? Dijual dengan cara, di sini ada dua, ya. Ada dua sistem persediaan barang, yaitu persediaan swalayan dan juga persediaan non swalayan. Apa sih persediaan swalayan? Apa persediaan non swalayan? Persediaan swalayan adalah kegiatan menggabungkan stok barang ke area penjualan, sedangkan yang non swalayan yaitu kegiatan menata produk di tempat yang memang sudah disediakan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu di SOP persediaan ada yang namanya persediaan swalayan. Persediaan swalayan ini yaitu kegiatan menggabungkan stok barang ke area penjualan. Contohnya apa? Contohnya adalah barang-barang yang dijual di kasir. Nah, kadang kan di kasir itu SOP-nya kalau kasir kan sebenarnya kan tempat untuk membayar transaksi, ya. Tapi kadang kan di bagian meja kasir kalau kalian lihat itu kadang ada barang-barang misalnya kayak makanan-makanan, roti ataupun snack yang seharusnya itu tidak di situ tapi dia dipasang di situ. Nah, itulah yang dinamakan persediaan swalayan, yaitu kegiatan menggabungkan stok barang ke area penjualan atau area pelayanan.
ya. Kalau swalayan ya barang-barang yang memang ditempatkan di tempatnya yang sudah disediakan. Jadi barang-barang yang memang ada di rak toko atau di rak minimarket yang memang itu tempatnya di situ dan tidak dijadikan satu ke area pelayanan. Lalu di SOP yang keempat kita ada SOP Finance Accounting. Jadi kalau yang SOP keempat ini lebih menekankan kepada sistem manajemen keuangan perusahaan atau bisnis yang kita jalankan. Jadi dalam SOP Finance Accounting ini, pihak manajemen akan memperhatikan status pembelian serta penjualan barang secara akurat. Selain itu, dalam SOP Finance Accounting ini, pihak manajemen perusahaan atau retail akan melakukan survei harga, apakah harga yang ditetapkan ini sudah merupakan harga rata-rata, harga yang normal, harga wajar, sehingga dalam SOP Finance Accounting ini kita bisa tahu apakah harga dari barang yang kita tetapkan ini terlalu murah atau terlalu mahal. Ini bisa diketahui dengan melakukan survei harga yang terdapat pada SOP Finance Accounting. Oke, saya rasa cukup itu tadi ya pembahasan materi kita pada bab 1 kali ini. Saya rasa materinya cukup mudah dan semoga penjelasannya juga bisa membantu kalian dalam memahami materi ya. Kalau kita telah kembali, yang kita bahas hari ini yaitu tentang SOP. Apa itu SOP? Pengertian SOP. SOP adalah acuan atau dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Kalau SOP penataan produk berarti ya acuan atau dasar yang digunakan dalam melakukan penataan produk. Fungsi SOP ini apa? Dapat dijadikan sebagai pedoman karyawan dalam melakukan kegiatan, dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang terjadi pada bisnis. Kemudian dalam usaha retail ini ada 4 SOP. Yang pertama yaitu ada SOP pengadaan barang, kemudian ada SOP pelayanan, SOP persediaan, dan juga ada SOP Finance Accounting ya. Saya rasa itu dulu materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Apabila kalian ingin menanyakan berbagai hal yang mungkin masih kalian bingung atau belum kalian ketahui atau masih ingin ditanyakan, silahkan bisa tanya ke saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.